Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus banget nih ke satu sumber. Peraturan Menteri Keuangan yang baru nomor 118 tahun 2024. Betul. Kita mau gali lebih dalam soal seluk-beluk mengajukan keberatan pajak. Ini penting buat Anda yang mungkin ngerasa, wah kok surat ketetapan pajaknya gini ya, atau potongannya nggak sesuai. Iya, betul sekali. PMK 118 ini tujuannya memang menyempurnakan aturan main yang lama ya. Biar lebih adil, ada kepastian hukum, plus lebih simpel juga prosesnya. Oke. Dan fokus kita hari ini pas banget di bab 3 soal tata cara pengajuan sama penyelesaian keberatan. Ini kan mekanisme penting ya buat wajib pajak. Nah, itu dia. Oke, langsung aja deh. Kalau Anda, para pendengar, merasa perlu mengajukan keberatan, apa aja sih yang bisa jadi dasar keberatannya menurut aturan baru ini? Oke, jadi pada dasarnya Anda bisa ajukan keberatan itu untuk macam-macam surat ketetapan pajak ya. Misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang biasa muncul setelah pemeriksaan itu ya? Iya betul. Atau bisa juga SKPKB tambahan, SKPKBT kalau ada temuan baru lagi. Terus surat ketetapan pajak nihil, SKPN, atau yang lebih bayar, SKPLB, itu juga bisa. Selain itu, bisa juga atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, plus PBB juga masuk. Jadi surat pemberitahuan pajak terutang, SPPT, atau surat ketetapan pajak PBB, SKPPB. Wah, cakupannya luas juga ya ternyata. Tapi ada batasan penting nggak soal isi keberatannya? Kayak apa aja yang boleh dimasalahin? Nah, ini penting. Tepat sekali. Jadi keberatan itu fokusnya harus ke materi atau isi penetapannya aja. Maksudnya? Misalnya nih, Anda nggak setuju sama hitungan jumlah rugi fiskalnya, atau besaran pajaknya menurut DJP, atau nilai PBB terutangnya, gitu. Oke. Kalau seandainya di luar itu, misalnya Anda komplain soal cara pemeriksaannya, atau prosedur, nah itu nggak masuk ranah keberatan yang ini, harus ke substansi angkanya. Paham. Nah ini nih bagian yang sering bikin orang, kesandung kayaknya. Syarat formalnya apa aja biar keberatan kita diterima dan diproses? Betul, syarat formal ini krusial banget. Pertama, ya jelas, harus tertulis. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Terus di surat itu harus disebutin berapa jumlah pajak atau rugi menurut hitungan Anda, plus alasannya kenapa beda. Harus jelas. Harus ada argumennya ya? Iya dong. Kedua, satu surat keberatan itu cuma buat satu dokumen. Jadi satu SKP, atau satu bukti potong, atau satu SPPT SKP PBB. Nggak bisa digabung-gabung. Oke, satu persatu. Nah, ketiga, ini yang sering jadi perhatian utama nih. Kalau Anda keberatan atas SKPKB atau SKPKBT. Yang kurang bayar itu ya? Iya, Anda wajib, hukumnya wajib, lunasin dulu jumlah pajak yang udah Anda setujui waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oh, yang disetujui aja ya? Betul, yang disetujui aja. Dan pelunasannya itu harus dilakukan sebelum surat keberatannya Anda sampaikan atau kirim. Wah, itu poin penting ya. Kenapa gitu ya kira-kira aturannya? Biar serius gitu. Bisa jadi ya salah satu pertimbangannya itu mungkin juga terkait cash flow negara. Tapi yang jelas ini syarat mutlak nggak bisa ditawar. Oke, lanjut. Ada lagi. Ada. Batas waktu pengajuan. Ini juga ketat, cuma 3 bulan. 3 bulan dari kapan tuh? Sejak tanggal surat ketetapannya dikirim, atau tanggal pemotongan pemungutan pajaknya, atau tanggal SPPTSK PPBB diterima. Kecuali ya ada kondisi kahar, keadaan di luar kuasa kita. Oke, force major ya. Iya, istilahnya gitu. Terakhir ya harus ditandatangani oleh Anda sendiri sebagai wajib pajak atau wakil atau kuasanya yang sah. Tak disetujui di SKPPKB, SKPPKT itu, apa itu juga harus dibayar pas ngajuin keberatan? Nah, ini kabar baiknya mungkin, untuk jumlah yang tidak Anda setujui, itu pelunasannya ditangguhkan. Ditangguhkan? Maksudnya gimana? Artinya, Anda belum wajib bayar saat ngajuin keberatan. Nanti aja bayarnya 1 bulan setelah surat keputusan keberatan terbit. Jadi ada waktu. Oh, oke. Jadi nggak langsung gitu ya? Iya. Lumayan lah. Iya. Tapi ada tapinya nih, ini nggak berlaku buat PBB. Loh, kalau PBB gimana? Kalau Anda keberatan soal SPPT atau SKP PBB, kewajiban bayar PBB terutangnya itu jalan terus. Nggak ketunda gara-gara Anda ngajuin keberatan. Wah, beda ya perlakuannya. Oke, terus setelah syarat lengkap, surat masuk, gimana proses di DJP? Dan yang penting, berapa lama kita nunggunya? Oke, prosesnya gini. DJP pertama akan cek dulu kelengkapan syarat formal tadi. Kalau ada yang kurang, nanti Anda dikasih tahu. Tapi ya, dianggap nggak ngajuin keberatan jadinya. Harus lengkap dari awal ya? Betul. Kalau udah lengkap,
Baru deh masuk ke penelitian materi keberatannya. DJP bisa aja minta data tambahan ke Anda atau manggil buat klarifikasi. Terus, Anda juga dikasih kesempatan kok untuk hadir, ngasih penjelasan, atau ngasih tanggapan tertulis sebelum nanti keputusannya dibuat. Ada hak jawab lah ya? Iya, ada. Nah, soal waktu, ini ada kepastiannya. DJP itu wajib ngasih keputusan paling lama 12 bulan. 12 bulan, setahun ya? Iya, setahun. Sejak surat keberatan diterima lengkap sama mereka. Itu batas maksimalnya ya? Lumayan lama juga ya nunggunya. Iya, tapi setidaknya ada batas waktu pasti. Nah, ada yang menarik nih. Gimana kalau DJP lewat dari 12 bulan itu? Nah iya, gimana tuh? Kalau sampai lewat 12 bulan belum ada keputusan juga, secara hukum keberatan Anda itu dianggap dikabulkan seluruhnya. Wah, otomatis gitu? Iya, otomatis. Ini semacam, jaminan lah buat wajib pajak biar prosesnya nggak gantung terus tanpa kepastian. Itu perlindungan yang bagus sih. Oke, sekarang skenario lain. Gimana kalau hasilnya nggak sesuai harapan? Misalnya keberatannya ditolak, atau cuma dikabulkan sebagian. Ada harga yang harus dibayar nggak? Nah, ini dia resikonya. Kalau keberatan Anda ditolak atau cuma dikabulkan sebagian, Anda kena sanksi administrasi. Denda Denda berapa? 30%. Wow, 30% dari apa tuh ngitungnya? Dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan itu, terus dikurangi sama pajak yang udah Anda bayar sebelum ngajuin keberatan. Ingat kan tadi yang bagian disetujui udah dibayar di muka? Oh iya ya, jadi dari selisihnya setelah keputusan tapi dikali 30% ya. Lumayan gede juga ya. Iya, lumayan signifikan memang. Makanya perlu pertimbangan matang. Terus, apa ada cara buat menghindari denda 30% itu kalau keberatannya nggak berhasil? Ada beberapa kondisi di mana denda 30% itu nggak berlaku. Pertama, kalau Anda mutusin buat cabut lagi surat keberatan Anda sebelum keputusannya keluar. Oh, bisa dicabut ya? Bisa. Kedua, kalau ternyata dari awal keberatan Anda itu dianggap nggak memenuhi syarat formal. Ketiga, nah ini penting, kalau Anda lanjut berjuang. Maksudnya Anda ngajuin banding ke pengadilan pajak. Oh, kalau banding denda 30%-nya nggak kena. Betul, sanksi yang 30% itu jadi nggak berlaku kalau Anda lanjut banding. Terus, denda ini juga nggak berlaku buat kasus keberatan PBB. Oke, jadi PBB beda lagi soal sanksi ini, sip-sip. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, ngajuin keberatan itu hak Anda sebagai wajib pajak. Dijamin undang-undang buat cari keadilan pajak. Tepat. Tapi prosesnya ini nggak bisa dibilang gampang ya. Formal banget, syaratnya ketat, mesti bayar sebagian di muka, ada batas waktu, terus ada resiko denda 30% kalau nggak berhasil penuh dan Anda nggak banding. Ribet juga ya. Betul sekali. Makanya pemahaman mendalam soal semua aspek ini, syaratnya, prosesnya, konsekuensinya, itu jadi kunci banget. Biar Anda bisa pakai hak ini secara efektif dan strategis, bukan cuma asal ngajuin aja. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Mengingat semua kompleksitas tadi harus bayar di muka, potensi nunggu setahun, resiko denda 30%, kira-kira nih pada titik mana sih keputusan buat ngajuin keberatan itu benar-benar jadi langkah yang paling strategis dan sepadan buat Anda? Dibandingin, ya udah terima aja ketetapan awalnya, atau mungkin cari cara penyelesaian sengketa yang lain. Coba pikirin baik-baik deh sebelum melangkah.